Saham ini setelah saya coba analisis dan forecast, memiliki potensi untuk menguat 10 hingga 14% di minggu depan. Saham apakah itu? Tonton sampai habis dan mari kita analisis. Halo Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama gua Andi Senjaya dan kalian semua sedang menikmati segmen Watchlist Saham. Hari ini kita akan sama-sama melakukan analisis terhadap satu saham yang saya forecast bisa menguat hingga 14% di minggu depan ke harga area 28.300, dan saham itu adalah saham United Tractors atau UNTR. Seperti apa analisanya? Nanti kita akan sama-sama lihat. Dan saya mau ingetin buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan watchlist saham selanjutnya karena semuanya gratis. Terima kasih atas supportnya karena kamu juga telah membantu saya mengembangkan channel ini agar dapat terus mengedukasi dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Sebelum kita mulai videonya, saya ingin sampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa semua analisis yang dibahas di video ini bukan merupakan rekomendasi, melainkan untuk tujuan edukasi saja. Segala keputusan, keuntungan, ataupun kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing trader. So, are you ready? Let's take a look at the chart. Oke, Smart Trader, di depan kalian saat ini sudah terbuka saham UNTR atau United Tractor. Nah, sekarang saya ingin mencoba untuk menganalisis saham UNTR ini menggunakan analisis Elliott Wave atau Elliott Wave Analysis. Kenapa saya menggunakan Elliott Wave Analysis? Karena di sini saya melihat pergerakan harga dari UNTR ini sangat jelas apabila kita gunakan Elliott Wave. Jadi kita akan bisa memproyeksikan pergerakan selanjutnya UNTR ini dengan lebih baik. Nah, buat kalian yang belum mengerti tentang prinsip Elliott Wave atau apa itu Elliott Wave Analysis, di sini saya akan sedikit memberikan informasi tentang prinsip dari Elliott Wave sendiri. Jadi Elliott Wave Analysis itu kita menghitung wave. Biasanya Elliott Wave itu terbagi menjadi dua. Nah, pergerakan yang warna hijau ini biasa kita sebut dengan impulsive wave, dan kemudian yang warna merah di sini kita biasa sebut dengan corrective wave. Dan impulsive wave di sini memiliki 5 gerakan atau 5 wave di dalamnya. Sedangkan corrective wave-nya di sini ada 3 gerakan. Nah, prinsip dari Elliott Wave sendiri, ketika kita ingin menghitung wave di sini, dia memiliki 3 prinsip. Jadi yang pertama adalah wave kedua di sini itu tidak boleh melebihi wave yang pertama di sini. Jadi harganya tidak boleh turun hingga melebihi atau berada di bawah dari wave 1 di sini. Nah, biasanya wave 2 di sini ada di antara range wave 1 di sini, dan biasanya dia ini retracement 61,8 seperti itu. Nah, kemudian prinsip kedua dari Elliott Wave adalah wave 3 yang di sini itu tidak boleh yang paling pendek di antara wave yang pertama, wave ketiga, dan wave yang kelima. Jadi dia nggak boleh yang paling pendek, dan biasanya sih yang paling panjang gitu. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah wave 4 yang ada di sini itu dia tidak boleh overlap dari high yang ada di wave 1 di sini. Jadi wave 4 ini nggak boleh turun sampai di bawah sini. Jadi kalau dia turun sampai di bawah sini udah salah hitungannya. Kita harus hitung lagi dari awal gitu ya. Biasanya wave 4 di sini itu retracement 38,2 dari wave ketiga di sini. Nah, itu dia 3 prinsip Elliott Wave yang perlu kita ketahui. Sekarang kita akan melihat wave projectionnya di sini. Nah, biasanya wave 1 di sini kita bisa ibaratkan di sini 100% gitu ya, atau rasionya 1. Nah, wave kedua di sini itu adalah retracement 6,18 gitu. Di sini 0,618. Jadi 61% retracement dari wave yang pertama. Nah, biasanya untuk menghitung wave yang kedua di sini kita menggunakan Fibonacci. Nanti kita akan coba lihat. Kemudian untuk yang wave 3 di sini, itu merupakan 1,618 proyeksi dari wave pertama ini. Jadi kalau wave pertama ini panjangnya 1, wave ketiga ini panjangnya biasanya 1,618. Kemudian wave 4 yang di sini itu biasanya adalah retracement 38,2% dari wave 3 yang ada di sini. Ini kalau kita lihat di sini wave 4 merupakan 0,382 kali wave 3 atau panjang dari wave 3. Dan yang terakhir di sini wave 5 itu biasanya merupakan panjangnya sama dengan yang wave pertama di sini. Mungkin untuk yang baru mengenal tentang Elliott Wave ini sedikit membingungkan, tapi percayalah ini nggak terlalu sulit, dan nanti saya akan coba untuk membuat video khusus tentang Elliott Wave juga. Dan ini yang terakhir, kurang lebih kesimpulan dari Elliott Wave di sini, wave 1 di sini itu memiliki 5 gerakan, kemudian wave kedua di sini memiliki 3 gerakan saja, dan seterusnya. Jadi di dalam wave itu ada wave lagi yang lebih kecil. Kalau kita buka time
time frame lebih kecil, itu biasanya kelihatan. Nah, sekarang kita langsung aja buka chart atau saham UNTR-nya di sini. Nah, kalau kalian lihat yang paling bawah di sini, kalau mau kita hitung dari awal, nah kita hitung menggunakan Elliott Wave. Kalian bisa menemukan tools-nya ada di sebelah sini. Kemudian kalian bisa cari Elliott Impulsive Wave 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi nanti akan ada 5 gerakan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk mempermudah kalian menandai wave-wave yang akan kalian gunakan. Nah, di sini saya akan bagikan sedikit tips buat kalian biar kalian nggak bingung. Kalian bisa menggunakan sebuah indikator di sini. Kalau kita lihat, kalian bisa tulis zigzag. Oke, kalian bisa gunakan zigzag di sini. Tujuannya dia akan menghubungkan swing antar swing seperti ini. Jadi akan terlihat lebih mudah untuk menghitung wave-nya. Nah, jadi kalau udah seperti ini seharusnya akan lebih mudah untuk kita menghitung wave-nya. Nah, kalau kita mulai menghitung dari sini, ini adalah titik 0 di sini dan ini seharusnya titik 1. Oke, di sini wave yang pertama, kemudian yang kedua di sini, ini wave yang kedua. Nah, wave 3-nya di mana? Wave 3-nya tidak mungkin di sini karena wave 3-nya itu biasanya merupakan wave yang paling panjang dan tidak mungkin di bawah wave 1 di sini. Jadi nanti kalau kita hitung wave 3-nya itu akan ada di sebelah sini, akan ada di atas sini. Kemudian wave 4-nya di mana? Wave 4-nya itu kalau corrective wave dia memiliki 3 gerakan. Jadi di sini ada 1, 2, 3. Di sini adalah ending dari wave 4, kemudian wave 5-nya akan ada di atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya akan coba untuk hide dulu ini zigzag indikatornya. Nah, sekarang kita akan coba konfirmasi dengan panjang dari Elliott Wave ini yang seharusnya. Nah, kita bisa gunakan tools Fibonacci di sini ya. Nah, tools Fibonacci-nya saya sudah sediakan di sini, oke. Nah, biasanya wave 2 di sini merupakan retracement 61,8 Fibonacci di sini ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ini sekitar 61,8 dia pullback naik ke atas dan di sini adalah ending dari wave kedua. Nah, wave 3-nya di sini itu biasanya merupakan rasio 1,618 dari wave 1. Nah, cara menghitungnya atau cara menggunakannya gimana? Kita bisa menggunakan kalau di sini itu ada namanya trend based Fibonacci extension. Kalian bisa ukur, kita mengukur ini jarak dari wave 1, kemudian kita tempatkan di wave kedua. Jadi kita proyeksikan wave 1 ini ke wave yang kedua di sini. Nah, ini saya akan modify dulu, saya akan hilangkan 0,618-nya dan 2,618-nya. Jadi ini kayak kita tempel aja panjang dari wave 1 sini, kita tempel dari mulai wave kedua di sini. Nah, kalau 1:1-nya itu di area sini, di area sekitar 2725, dan kalau kalian lihat ini panjang wave 3-nya ini tepat di rasio 1,618 dari wave yang pertama. Jadi ini benar-benar valid menjadi wave yang ketiga. Panjangnya juga pas, kemudian setelah menyentuh 1,618 dia retrace kembali membentuk wave yang selanjutnya yaitu wave 4. Nah, wave 4 di sini seperti yang kita bahas barusan itu biasanya merupakan koreksi wave yang ada 3 wave di dalamnya. Jadi kita biasanya menggunakan ABC ya di sini. Saya akan tandai ini wave yang pertama A, kemudian di sini B, dan yang terakhir di sini adalah C. Dan di sini adalah ending dari wave yang keempat. Nah, setelah wave yang keempat pastinya akan dilanjutkan dengan wave yang terakhir atau wave yang kelima. Kalau misalkan kita lihat di sini, wave yang kelima itu biasanya kurang lebih sama panjangnya dengan wave yang pertama. Jadi di sini kita bisa proyeksikan kembali wave yang pertama, kita pakai tools ini ya, Fibonacci extension di sini. Nah, di sini panjang dari wave 1 ini kita akan proyeksikan di sini, di akhir dari wave 4 di sini. Nah, di sini kalau kita lihat wave 5-nya kurang lebih akan berhenti di sekitar 27.275. Oke, jadi ini ekspektasi saya wave kelima ini bakal bisa naik ke harga minimal 27.275. Tapi di sini saya menggunakan satu metode lagi untuk mengukur Fibonacci eksternalnya. Fibonacci eksternal retracement-nya ini menggunakan Fibonacci retracement. Saya akan tarik dari wave 3, mulai dari wave 3 ke wave yang keempat di sini. Nah, biasanya harganya ini akan retrace kurang lebih ke 161,8 di sebelah sini. Nah, di sini ada 2 area dan kalau kita lihat ke kiri, kita akan coba kombinasikan dengan classic support resistance. Apakah di sini ada resistance gitu ya. Dan kalau kalian lihat di kiri, di sini ada resistance area ternyata di sekitar 28.300. Jadi prediksi saya untuk saham UNTR ini ada peluang untuk mencapai resistance yang ada di sebelah sini, yang ada di kotak berwarna kuning di sini. Nah, karena di sini ada area, sebuah area, jadi saya akan proyeksikan kurang lebih dia harganya akan stop atau menuju area tersebut antara 27.275 hingga 28.300. Nah, kurang lebih seperti itu prediksi saya untuk
untuk saham UNTR menggunakan Elliott Wave Analysis, dan di sini masih ada kurang lebih potensi sekitar 14% untuk mencapai area kuning yang ada di atas ini. Jadi masih bisa naik kurang lebih 14% untuk saham UNTR, harusnya di minggu depan dia bisa tercapai. Dan sebenarnya teman-teman, kalau kita menggunakan metode yang lain yang sudah kita pelajari di kelas trading sebelumnya, itu kita bisa gunakan juga untuk menganalisis saham UNTR. Kita akan coba clear dulu semuanya di sini, dan saya akan kembali mengaktifkan zigzag di sini ya. Oke, di sini kalau kalian perhatikan dan kalau kalian sudah memahami kelas trading psikoko saham tentang chart pattern, kalau nggak salah di hari ke-10 dan 11, kalian seharusnya sudah bisa melihat ada sebuah chart pattern yang terbentuk di saham UNTR ini. Jadi kalau saya lihat di sini dia membentuk kurang lebih adalah inverted head and shoulder. Jadi kalau saya gunakan tools dari inverted head and shoulder, di sini adalah left shoulder-nya, kemudian di sini adalah head-nya ke bawah, kemudian di atas sini kita sambungkan, kemudian di sini adalah right shoulder-nya. Dan kalau kalian lihat sekarang price-nya ini sedang berusaha untuk breakout dari pattern head and shoulder tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini, dan ini adalah sebuah reversal pattern yang akan mengindikasikan kita atau memberikan informasi kepada kita bahwa trennya ini akan berganti dari bearish menuju ke bullish. Dan untuk target dari head and shoulder di sini, kalau kita coba ukur di sini, saya akan ukur dari headnya, panjang headnya ke neckline yang ada di sini. Saya akan tempatkan ketika harganya berhasil breakout kurang lebih di sini. Dan saya akan kasih garis di sini. Harganya kurang lebih sekitar 38 ribuan di sini. Dan ini adalah proyeksi long termnya, dan ini target dari chart pattern head and shoulder di sini. Jadi kalau saya lihat di sini untuk saham UNTR ini sudah mulai bergerak uptrend lagi, karena kalau kita bisa coba untuk tarik trend line dari atas sini ke bawah sini, kita hubungkan, dan kalau kita lihat ini harganya sudah literally breakout dari trend line, which is ini adalah sebuah indikasi yang positif untuk saham UNTR. Jadi kalau kita tahu, kita udah bisa proyeksikan ke depannya ini saham UNTR bergerak di trend bullish, ini bisa kita pertimbangkan untuk kita trading bertahap. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kemarin juga saya sempat melihat di sini ada pattern yang bagus. Kalau kalian menggunakan trend line dan kalian hubungkan titik yang dari sini ke sini, oke, kemudian kalian hubungkan titik yang di bawah sini. Ini saya akan coba hapus dulu head and shoulder-nya biar terlihat lebih jelas. Oke, di sini kalian akan menemukan sebuah continuation pattern. Di sini adalah sebuah continuation pattern. Kita sudah belajar sebelumnya, ini adalah falling wedge. Jadi ketika dia breakout, ini ada potensi untuk dia melanjutkan penguatannya ke atas atau ke next targetnya. Nah, jadi kurang lebih itu prediksi atau forecasting dari saham UNTR ini. Dan sekarang kita akan coba lihat apakah harganya di sini masih layak untuk dibeli atau ini sudah terbang terlalu tinggi, karena mungkin idealnya kita beli di akhir dari wave 4 atau ketika dia breakout di atas ini. Jadi ini sebenarnya harga sahamnya ini sudah naik dari breakout ini kurang lebih 10%. Oke, jadi di sini seperti biasa ketika kita mau entry, kita harus membuat sebuah trading plan, dan salah satu yang menjadi pertimbangan untuk entry juga adalah risk reward ratio-nya seperti apa. Nah, kebetulan untuk saham UNTR ini saya melihat ada sebuah candlestick pattern yang cukup menarik. Di sini kalau kalian lihat, ini ada candle doji di atas ini, dan sebelah kanannya ini ada di dalam range dari doji di sini. Nanti saya akan bahas di kelas trading psikoko saham tentang candlestick pattern seperti ini, dan ini pattern yang dinamakan inside bar. Jadi ketika bar selanjutnya ini berada dalam range candle sebelumnya seperti ini. Nah, kalau kita melihat candlestick pattern seperti ini ada dua sifat. Yang pertama sifatnya continuation, yang kedua sifatnya bisa reversal. Dan kalau proyeksi kita ke depannya ini masih naik atau uptrend, ini seharusnya most likely akan bersifat continuation. Jadi kalau kita menemukan candlestick seperti ini, salah satu cara untuk entry-nya adalah kita bisa buy on breakout dari candlestick bar yang ada di sini. Jadi kita bisa buy on breakout ketika harganya berhasil break high dari candlestick yang pertama. Kemudian untuk stop loss-nya kita tempatkan satu tick dari low candlestick yang pertama di sini. Jadi kurang lebih stop loss-nya di sini, ini risk-nya sekitar 4,40% dan reward-nya di sini maksimal reward-nya ini bisa 13,81% setelah breakout. Jadi risk reward-nya di sini masih sekitar 3,14, 1/3. Ini untuk risk reward-nya sangat bagus buat saya pribadi. Ini merupakan trading plan yang cukup ideal. Jadi sekali lagi saya reminder teman-teman semua bahwa video ini bukan merupakan rekomendasi, namun hanya untuk tujuan edukasi. Dan segala keputusan, keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing trader. Di sini walaupun saya coba untuk analisis, tetap aja saya bisa salah karena trading is a probability game and we never know the market. Tapi it's better daripada kita sama sekali nggak analisis dan tidak membuat trading plan. Karena di sini at the end of the day kita sama-sama belajar,
kita sama-sama trader, dan kita berharap ke depannya kita bisa menjadi trader yang lebih akurat lagi, lebih tajam lagi. Tentunya kita menggunakan analisis yang dipakai oleh trader-trader yang profesional di luar sana. Dan semoga kalian semua bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Nah, itu dia analisis saham UNTR di Watchlist Saham episode kali ini. Semua cara dan metode analisis yang saya gunakan barusan bisa kalian pelajari di playlist kelas trading si Koko Saham. Ada belasan video yang bisa kalian tonton sekarang juga secara gratis, dan saya harap kalian bisa membuat analisis sendiri atau bahkan lebih baik dari saya. Jadi sekarang Smart Trader waktunya menentukan apakah saham UNTR ini pantas untuk masuk watchlist kalian atau tidak. Tulis decision kamu di kolom komentar di bawah agar saya bisa baca pendapat kalian. Dan kalau kamu mau request saham apa yang ingin dianalisis di watchlist saham episode selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Follow juga Instagram saya di @anisenjaya karena akan ada informasi dan edukasi seputar saham setiap harinya. Join di channel Telegram saya juga buat yang penasaran trading plan saya. Linknya ada di description box di bawah ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar mereka bisa sama-sama melakukan analisis saham dengan kita. Thank you semua support kalian untuk channel ini. Kita ketemu di next video. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum sempat nonton watchlist saham episode sebelumnya, silahkan curi ilmunya. Videonya ada di sebelah sini. Akhir kata, thanks for watching dan semoga bermanfaat. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.